Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat tani dan pencinta tanaman buah yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan channel kami ini yang selalu menampilkan konten-konten inspiratif dan edukatif yang kadang kurang lazim namun layak untuk disimak dan dipelajari, dan senantiasa jujur dalam menyampaikan inovasi. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada sobat-sobat tani dan pencinta tanaman buah tentang bagaimana seleksi bibit kurma berumur 1 tahun dan bagaimana hasilnya nanti ya. Seleksi bibit adalah pekerjaan sangat penting karena jika kita gagal dalam menentukan bibit betina atau jantan, maka akan gagallah segala perencanaan yang selama ini kita rancang. Apalagi kalau kita menanam dalam skala besar, dalam kebun ataupun dalam kawasan yang luas, tentu akan bukan biaya yang sangat tinggi dan kerugian yang sangat tinggi, dan juga kerugian dari segi waktu. Siapapun pasti mengakui bahwa dalam bertanam kurma dimaksudkan adalah untuk mendapatkan hasil berupa buah yang lezat dan bergizi. Namun samping itu juga kepentingan-kepentingan lain seperti untuk keindahan, untuk memperindah taman, untuk pelindung, dan juga untuk konservasi tanah dan air. Kurma juga dapat dipakai sebagai tanaman yang cukup baik untuk menahan erosi. Menurut saya ada 4 hal atau 4 ciri-ciri yang cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menentukan atau mengidentifikasi bahwa bibit itu betina ataupun jantan. Oke sobat-sobat, mari kita ikuti prosesnya. Terima kasih. Mari sobat-sobat kita ikuti prosesnya ya. Ini dengan memindahkan bibit jantan ini kita keluarkan dulu dari tempayan ya. Kita akan kelompokkan bibit jantan dengan jantan, betina dengan betina. Jadi ini kita harus hati-hati karena memang karena kita bibitkan di atas tempayan ini, akar dari bibit-bibit ini saling timpang tindih ya, maka kita untuk mengangkat atau mengambilnya itu harus dengan hati-hati, karena kalau tidak takutnya patah bibitnya ya, maksudnya akarnya itu patah. Jadi kita akan lihat di sini nanti berapa sebenarnya yang bibit jantan dan juga berapa betina ya, masing-masing kita akan hitung nanti ya. Ini adalah bibit jantan ya, makanya ini kita keluarkan dari tempayan. Nanti setelah terpisah semua, maka kita akan pindahkan yang betina dengan betina ya. Jadi yang jantan kita masukkan lagi ke tempayan gitu. Memang kita harus sabar juga dalam menyeleksi ini, karena supaya jangan gagal kita salah dalam menentukan betina, karena yang menghasilkan buah itu hanya dari kurma betina, sementara yang jantan itu hanya sebagai penyerbu ya, serbuk sarinya saja yang kita butuhkan untuk membuahi putik bunga betina. Ini sudah kita dapat hasilnya, yaitu kita sudah kelompokkan yang jantan dengan jantan, yang betina dengan betina ya. Ini kita akan zoom ya, kita akan zoom kalau kita ada di dekat. Ini adalah kelompok bibit jantan. Oke, ini adalah tanaman atau bibit betina ya. Kita akan lihat nih bonggolnya membengkak ya, besar dengan warna hijau pekat ya, hijau tua. Pelepahnya itu hijau tua. Nah, kemudian kita lihat ini helai daunnya itu adalah pendek-pendek dan juga keras kaku ya. Kemudian di sini kita lihat ya, sebagai tambahan ini adalah jarak antara helai itu rapat atau sempit ya. Kemudian kita ambil yang jantan, ini kita lihat juga dari
bonggolnya itu ya, kita lihat, kita teliti, kita amati bahwa bonggolnya itu lurus saja, langsing dia ya. Seandainya ada yang agak membengkak pun nanti dia itu ada warna yang cerah, itu kuning-kekuningan. Nah, ini kemudian kita lihat dari sisi helai daunnya tuh panjang-panjang dan lentur ya, lemas ya. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi lagi bahwa jarak antara helai daun ini lebih renggang ya, sampai 2 jari atau 3 jari ya. Oke, ini adalah kita jejerkan ya, jantan dan betina ya. Nampak penampilannya yang jantan lebih langsing dan tinggi ya, sementara kalau yang betina itu lebih rendah atau pendek dengan postur kekar ya. Jadi mudah-mudahan ini akan membantu ya dalam untuk sobat-sobat semua, sehingga jangan salah menentukan betina ataupun bibit jantan ya. Pada akhirnya kita dapat kesimpulannya, sobat-sobat, dari 100 bibit yang kita semai ataupun kita jadikan bibit, setelah kita sensus pada usia bibit berumur 1 tahun, kita memperoleh betina 42 bibit, jantan 39 bibit, dan yang diantaranya yaitu meragukan apakah jantan atau betina itu ada 17 bibit, sementara 2 afkir. Jadi kecenderungannya itu yang 17 itu yang membingungkan ini, ataupun yang boleh dibilang yang meragukan ini, itu cenderung dia betina, namun masih ada satu faktor yang kita ragu sehingga dia ada kemungkinan 50-50. Oleh sebab itu, kalau seandainya nanti digabungkan semua dan ini 50-50, maka kita mendapatkan bibit tambahan 8 yang betina, berarti 50 yang betina, artinya 50% kita mendapatkan bibit betina. Terima kasih ya sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang telah subscribe, komentar dan like serta share ya, sehingga menjadi koreksi untuk menyajikan inovasi yang lebih akurat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelancar Indonesia.